Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Bab 241 sampai dengan bab 245, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Bab 241 Gadis ini milikku. Oh, kebetulan sekali, di kamar mana? Selain itu, izinkan saya menyelidiki siapa tuan muda Zulo ini. Tidak ada keraguan di ujung telepon yang lain, di kamar 208. Tuan muda Zulo ini juga salah satu dari 5 keluarga besar di ibu kota provinsi. Dalam peringkat keluarga Wolf, itu harus terdaftar sebagai kelas 1, keluarga, yang hampir sama dengan keluarga Krause satu tingkat. Menurut penyelidikan intelijen, Tuan Muda Zulo telah mengejar Wendy Krause, tetapi Wendy Krause tidak setuju. Alasan mengapa Wendy Krause memilih pergi ke Yuncheng untuk kuliah adalah untuk menghindari Tuan Muda Zulo. Kata-kata itu berhenti. Nada bicara Joanna Hayes sedikit tergesa-gesa. Tuan Muda Wolf harus lebih cepat. Menurut informan, 30 detik yang lalu, pengawal Wendy Krause dan pengawal Tuan Muda Zulo semuanya diusir, dan pintu kamar telah terkunci dari dalam. Jika kecepatan Tuan Muda Wolf lambat, saya khawatir itu akan terlambat. Petik 2. Adler Wolf mengangguk, melirik pintu masuk Universitas Yuncheng, dan dengan cepat mengunci lokasi dari Dream KTV. Kaki Adler Wolf berlari dengan kencang, dan dia bergegas ke pintu KTV impian dalam sekejap mata, mengabaikan sambutan resepsionis di meja depan, dan bergegas langsung ke lantai 2. Di ujung koridor di lantai 2, di luar pintu kamar 208, 2 pengawal diikat secara paksa oleh 4 pria jangkung dan kuat. Kita akan menjadi keluarga Markley sekarang. Melihat Adler Wolf berjalan pergi ketika dia datang, salah satu pengawal berkata dengan kepada Adler Wolf, "Apa yang kamu lihat?" "Pergi." Adler Wolf memelototi keempat pengawal itu dengan mata tajam. Maukah kamu mengajariku keluar?" Petik 2. Sebuah cahaya ganas melintas di mata pengawal itu, mencari kematian. Tepat ketika mereka hendak mengeluarkan pria itu, tubuh Adler Wolf sudah bergegas keluar. Bang bang bang. Keempat pengawal di pintu sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mata mereka memutih, dan mereka pingsan. Adler Wolf mengangkat kakinya dan menendang pintu dengan keras. Pada saat ini, di kamar 208, Wendy Krause, yang mengenakan gaun putih, dipaksa ke sudut sofa. Seorang pria muda dengan rambut kuning berkata kepada Wendy Krause sedikit mabuk, "Nona, jangan salahkan aku telah mengejarmu selama bertahun-tahun. Jika kamu tidak lembut, maka aku hanya bisa menjadi keras." Anak muda ini pria itu adalah putra tertua dari keluarga Zulo di ibu kota provinsi, Guido Zulo. Wendy Krause memegang ponsel di tangannya dan mengancam Guido Zulo, "Guido Zulo, sebaiknya kau tidak main-main, atau aku akan segera menelepon ibuku. Jika ibuku tahu dan tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Mengulurkan tangannya dengan tamparan, dia menamparkan telepon di tangan Wendy Krause, dan mendengus dingin, "Wendy Krause, jangan terlalu naif, bagaimana jika ibumu tahu? Saat itu, kami sudah memasak nasi, dan ibumu aku tidak bisa melakukannya." Setelah jeda, Guido Zulo berkata dengan wajah seram, "Selain itu, kamu yang berinisiatif. Haha, apakah kamu merasa sangat panas sekarang?" Ketika Guido Zulo mengatakan ini, Wendy Krause tiba-tiba aku merasa sedikit panik di hati, dan pergelangan tangannya bahkan ingin menarik pakaian tanpa sadar. Wendy Krause cerdas, segera mengerti apa yang dimaksud Guido Zulo dengan apa. Yang dia katakan, sesuatu dimasukkan ke dalam gelas anggur Wendy Krause barusan. "Guido Zulo, kamu bajingan tak tahu malu," tercela. Wendy Krause merasa panasnya menjadi semakin jelas. Ada senyum puas di wajah Guido Zulo. "Ayo, panggil," semakin keras panggilannya, semakin aku menyukainya. "Hari ini, bahkan jika raja datang, aku akan mengubahmu menjadi wanitaku." Guido Zulo memulai untuk menjelaskan. Ketika dia membuka ikat pinggangnya, Guido Zulo bahkan lebih gembira ketika dia melihat penampilan Wendy Krause yang lemah, dan melemparkan tubuhnya ke depan, ke arah Wendy Krause. Wendy Krause secara naluriah ingin menghindar ke samping, tetapi pada saat ini dia merasa seluruh tubuhnya lemas dan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Melihat Guido Zulo hendak memeluk Wendy Krause,
Wendy Krause tidak berdaya. Air mata jatuh dari sudut mata Wendy Krause, mungkinkah dia akan dilukai oleh bajingan Guido Zulo ini? Kekuatan keluarga Zulo dan keluarga Krause tidak jauh berbeda, dan para tetua dari kedua keluarga sebenarnya memiliki ide untuk membiarkan Wendy Krause dan Tuan Muda Zulo bersama. Dengan premis ini di sini, bahkan jika ibu adalah kepala keluarga Krause, dia mungkin tidak dapat ikut campur sepenuhnya. Bahkan jika dia disakiti oleh Guido Zulo, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya, dan bahkan dipaksa untuk menikahi Guido Zulo. Wendy Krause menutup matanya kesakitan, dan dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya, jika dia dikotori oleh Guido Zulo hari ini, dia sendiri tidak akan hidup. Pada saat kritis, pintu dibanting terbuka dengan keras. Panel pintu kayu solid dibombardir menjadi pecahan, dan sesosok melintas di pintu, menyerang seperti listrik, meraih leher Guido Zulo dengan erat dan mengambilnya seperti ayam. Ketika tubuh Guido Zulo masih 3 inci dari Wendy Krause, dia tidak bisa lagi bergerak maju. Sialan, hati Guido Zulo penuh amarah. Aku tidak memberitahumu semua tentang saya, jangan ganggu urusanku. Leher dipegang oleh orang-orang di belakangnya seperti penjepit besi, Guido Zulo berbalik dengan marah, mengangkat tangannya dan siap untuk memukul orang-orang di belakangnya. Guido Zulo mengira itu adalah pengawalnya yang tidak memiliki mata panjang, tetapi ketika Guido Zulo berbalik dan melihat orang yang berdiri di depannya, wajahnya sangat berubah. Kamu? Siapa kamu? Tentu saja, yang berdiri di belakang Guido Zulo adalah Adler Wolf. Telapak tangan Guido Zulo yang terulur digenggam erat oleh Adler Wolf, energinya mengalir, dan pergelangan tangan Guido Zulo mengeluarkan suara berderak. Ah! Guido Zulo menjerit, matanya hampir meledak dengan api. Apakah kamu gila? Apakah aku mengenalmu? Guido Zulo berteriak di pintu dengan marah. Di mana? Apakah kalian semua mati? Tidakkah kamu melihat bahwa aku sedang diganggu? Adler Wolf menyeret Guido Zulo dan mengambil langkah ke samping, dan berkata dengan ringan, maksudmu anjing-anjing mati di luar pintu. Di luar pintu, 4 pengawal kuat Guido Zulo tergeletak di tanah seperti anjing mati, dan tidak bergerak. 4 pengawal ini adalah ahli seni bela diri yang keluarga Zulo bayar banyak uang untuk dibawa kembali dari luar negeri, tidak ada gerakan di luar sekarang, dan 4 pengawal dipukuli. Jejak kepanikan akhirnya muncul di mata Guido Zulo. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Guido Zulo menatap Adler Wolf dengan kesal, apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani mengambil seorang wanita dariku, kamu tidak takut. Adler Wolf mendengus dingin, jadi bagaimana jika kamu tahu? Keluarga Zulo di mataku hanya sampah. Adler Wolf melemparkan Guido Zulo ke lantai, beri kamu 3 detik untuk keluar dari sini, atau kamu akan menanggung risikomu sendiri. Meskipun Guido Zulo adalah generasi kedua dan iblis dunia, dia tidak terbelakang mental. Dalam situasi saat ini, Adler Wolf dapat membunuh 4 pengawal seni bela dirinya sendiri, dan jika dia tetap di sini, dia mungkin akan dipukuli sampai mati oleh Adler Wolf. Menatap tajam ke arah Adler Wolf, Guido Zulo terhuyung-huyung dan lari menuju pintu. Kau kejam, kau tunggu aku. Setelah Guido Zulo pergi, Adler Wolf berjalan menuju Wendy Krause 2 langkah. Wendy Krause tidak bisa menahannya lagi, wajahnya memerah, tetapi dia mempertahankan indera terakhirnya, dan menatap Adler Wolf dengan ketakutan. Kamu, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 242 berpura-pura menjadi pacarmu. Adler Wolf mengabaikan Wendy Krause, tetapi memarahi dengan suara yang dalam, berbaring dan jangan bergerak. Pada saat yang sama, Adler Wolf menempatkan Wendy Krause di sofa, dan mengulurkan tangan untuk meraih rok Wendy Krause. Sedikit tarikan, punggung pucat Wendy Krause terlihat. Wendy Krause cemas dan malu, kamu, bajingan tak tahu malu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wendy Krause hampir menjadi gila, berpikir bahwa orang ini adalah orang baik, tetapi sekarang tampaknya bajingan ini bahkan lebih jahat dari Guido Zulo. Mungkinkah dia berniat melakukan sesuatu di sini? Wendy Krause menoleh dengan susah payah dan melirik Adler Wolf. Meskipun Adler Wolf agak tampan, tipe yang disukai Wendy Krause. Tetapi ketika orang asing tiba-tiba merobek pakaian seorang gadis seperti ini, Wendy Krause masih tidak bisa menerimanya. Meskipun Wendy Krause sangat kesakitan, Wendy Krause tidak berdaya untuk menghentikan Adler Wolf dan terus mencaci maki Adler Wolf. Tetapi saat berikutnya Wendy Krause menyadari bahwa dia salah. Karena Adler Wolf mengulurkan tangannya dan mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya, berlari dengan penuh semangat, dan dengan cepat menusuk punggung Wendy Krause beberapa kali.
Dalam waktu kurang dari 10 detik, Wendy Krause merasakan panas di sekujur tubuhnya menghilang dengan bersih, dan dorongan itu baru saja menghilang. Wendy Krause cerdas dan segera mengerti bahwa Adler Wolf membantu dirinya untuk detoksifikasi. Baru saja, Guido Zulo memasukkan obat ke dalam apa yang dia minum, dan Adler Wolf menyuntik dirinya sendiri dengan jarum untuk mengeluarkan obat dan racun dari tubuhnya. Wendy Krause telah mendapatkan kembali kekuatannya, berjuang untuk duduk dari sofa, dan dengan ragu berkata kepada Adler Wolf, apakah kamu menyelamatkanku? Adler Wolf merentangkan tangannya dan duduk di sofa di sebelahnya. Apalagi, meskipun Wendy Krause cantik, dia sedikit muda karena dia masih di sekolah. Dibandingkan dengan karakter tingkat dewi seperti Lucia Zhou dan Renata Silek, dia sedikit kurang menawan. Adler Wolf sama sekali tidak tertarik pada Wendy Krause. Wendy Krause memikirkan dia memarahi Adler Wolf barusan, wajahnya sedikit malu, dan dia berkata kepada Adler Wolf sedikit malu-malu, "Terima kasih, bisakah kamu berbalik dulu, aku ingin berpakaian." Setelah Wendy Krause mengenakan pakaiannya, dia berkata kepada Adler Wolf, "Oke." Wendy Krause berbalik dan menatap Adler Wolf, kekuatan bertarung Adler Wolf di ruang KTV barusan, dan keterampilan medis magis yang ditampilkan benar-benar menarik Wendy. Kenapa Wendy Krause juga putri keluarga kelas 1 di ibu kota provinsi, dan dia secara alami tahu lebih banyak tentang dunia daripada orang biasa. Wendy Krause bisa melihat sekilas bahwa Adler Wolf bukan orang biasa. Orang seperti itu tiba-tiba mendekatinya. Wendy Krause memandang Adler Wolf dengan kewaspadaan di dalam hatinya dan berkata, "Mengapa kamu ingin menyelamatkanku?" Adler Wolf tersenyum menawan, "Kamu menyukaiku, bukan?" "Haha, meskipun saya pikir saya cantik, tapi saya tidak berpikir pria tampan ada di sini untuk kecantikan saya, kan?" Tatapan licik melintas di mata Wendy Krause. Adler Wolf tidak bisa tidak melirik kebijaksanaan Wendy Krause. Dia memang putri seorang wanita kuat, pemikirannya benar-benar berbeda dari gadis-gadis lain. Adler Wolf berkata dengan sungguh-sungguh, "Sebenarnya, aku ingin membuat kesepakatan denganmu." Wendy Krause tampak bingung, "Kesepakatan? Kesepakatan apa?" Adler Wolf mencondongkan tubuh ke depan, "Kudengar kamu ingin menjadi aktor, tapi ibumu sepertinya tidak setuju, dan ingin kamu pulang dan mewarisi bisnis keluarga. Perlawananmu tidak valid, kan?" Ekspresi Wendy Krause memadat, "Kamu menyelidiki aku." Adler Wolf menarik kembali tubuhnya, bersandar pada sofa di belakangnya, dan menatap Wendy Krause. "Ini bukan kuncinya. Kuncinya adalah saya dapat membantu Anda meyakinkan ibumu bahwa Anda tidak harus menerima bisnis keluarga dan berjalan-jalan di sekitar aktor film dan televisi. Salah satu cara untuk memenuhi impian Anda." Jika orang lain mengatakan ini, Wendy Krause mungkin masih sedikit tidak yakin, tetapi Wendy Krause benar-benar yakin dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Adler Wolf. Adler Wolf jelas bukan orang biasa, mungkin dia benar-benar sederajat dengan ibunya. Jika Tuan Muda Wolf maju, maka ibu mungkin benar-benar berubah pikiran. Tapi semuanya jelas tidak sesederhana itu. Wendy Krause mengerutkan kening, "Oh, pria tampan itu memiliki kemampuan seperti itu. Jadi berapa harganya?" Wendy Krause menjadi semakin bingung, apakah sesederhana itu? Sebenarnya, Wendy Krause kembali ke rumah beberapa waktu lalu, dan ibunya juga secara samar-samar menyebutkannya dari samping, meminta Wendy Krause untuk mencoba menerima Guido Zulo. Wendy Krause sudah dewasa, dan inilah saatnya untuk memikirkan pernikahan. Dan jika Adler Wolf berpura-pura menjadi pacarnya, itu akan menjadi rencana untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Di satu sisi, itu bisa menghalangi mulut ibu, di sisi lain, itu juga bisa membiarkan Guido Zulo mati. Setidaknya dari sudut pandang kekuatan Adler Wolf barusan, Guido Zulo seharusnya tidak menjadi lawan Adler Wolf. Yang terpenting adalah Adler Wolf bisa membujuk ibunya agar dia bisa mengikuti jalur pementasan film sesuai keinginannya sendiri. Adler Wolf mengangguk, sesederhana itu. Wendy Krause mengangkat telepon, memutarnya 2 kali di tangannya, dan berkata dengan ringan, "Ibuku tidak mudah dibodohi. Aku tidak tahu apa yang kamu gunakan untuk membuktikan dirimu. Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu mengenal ibuku?" Adler Wolf telah mempertimbangkan pertanyaan ini sejak lama, jadi buru-buru mendekati Wendy Krause. Wendy Krause pasti ragu, jadi Adler Wolf memikirkannya. Katakan saja pada Wendy Krause kebenaran secara langsung. Dalam hal ini, Wendy Krause mungkin memiliki tingkat pengenalan yang lebih tinggi. Adler Wolf merenung sejenak, dan berkata kepada Wendy Krause dengan ekspresi bermartabat, "Sejujurnya, saya ingin mengenal ibumu karena 2 alasan. Pertama,
saya perlu sekutu untuk berurusan dengan keluarga super lain, dan kedua, membantu ibumu menghasilkan uang, hal spesifiknya seperti ini. Wendy Krause adalah orang yang cerdas, Adler Wolf tidak sengaja menyembunyikan Wendy Krause, dan menjelaskan konfrontasi antara dirinya dan Gilbert Siemens secara rinci. Dan tentang apa yang terjadi baru-baru ini di Yuncheng, Wendy Krause mungkin juga tahu sedikit. Ketika Wendy Krause dan Adler Wolf mendiskusikan masalah ini dengan hati-hati di dalam ruangan, Guido Zulo membawa 4 pengawal ke lantai gerbang KTV. Pengawal Guido Zulo berkata dengan marah, "Tuan Muda Zulo, ini adalah akhir dari masalah ini, lihat saja bajingan itu membawa." Nona Wendy Krause pergi. Guido Zulo berkata lengannya terkilir, dan dia menahan rasa sakit yang parah di lengan dan menendang pantat pengawal. "Mas, itu semua sampahmu. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana ini bisa diabaikan? Nano Friends tidak ada di sini. Apakah di Yuncheng? Dia mendapat dukungan ahli dari Dongying, jadi dia memanggil Tuan Muda Friends dan memintanya untuk segera datang, dan biarkan dia membantuku." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 243 Gadis Penggemar Kecil Adler Wolf. Telepon terhubung, dan suara Nano Friends berdering di ujung telepon yang lain. "Tuan Muda Zulo, mengapa Anda berpikir untuk menelepon saya saat ini? Saya mendengar bahwa Anda datang ke Yuncheng untuk menjemput seorang gadis, bagaimana kabarmu? Apakah kamu berhasil?" Guido Zulo dan Nano Friends biasa berkumpul bersama ketika mereka berada di ibu kota provinsi sebelumnya, dan hubungan mereka tidak buruk. Kali ini Guido Zulo datang ke Yuncheng, dan dia menyapa Nano Friends terlebih dahulu, dan mereka membuat janji untuk merayakan bersama di malam hari. Guido Zulo menggertakkan giginya dan berkata kepada Nano Friends, "Tuan Muda Friends, jangan katakan ini. Hari ini, aku hampir tertidur di atas kuda, Wendy Krause, tetapi seorang gila entah dari mana dan memukuli semua pengawalku. Tangan saya masih patah." Nano Friends di ujung telepon melompat dalam hatinya, bukankah keempat pengawal Tuan Muda Zulo semuanya ahli seni bela diri? Masih ada orang di Yuncheng yang bisa menghajar pengawalmu sampai habis. Di sisi lain villa keluarga Siemens, di koridor di luar ruang tamu Nano Friends, ketika dia menjawab telepon Guido Zulo, hal pertama yang muncul di benaknya adalah Adler Wolf. Karena ada banyak keributan di Yuncheng baru-baru ini, Adler Wolf adalah satu-satunya pengawal Guido Zulo berada di luar jangkauan orang biasa. Gilbert Siemens kini telah kembali ke ibu kota provinsi, bersiap untuk merencanakan penculikan Gerard Lyon dan Maria Celin. Sebelum pergi, dia menjelaskan bahwa Nano Friends akan membuat lebih banyak gerakan di pihak Yuncheng untuk menarik perhatian Adler Wolf. Guido Zulo berkata dengan marah, "Tuan Muda Friends, jangan membicarakannya. Saya sangat tertekan sampai saya menjadi gila ketika saya memeluk gadisku. Tuan Friends, Anda harus membantu masalah ini." Nano Friends mengangguk diam-diam, dia sudah 80% yakin bahwa itu adalah Adler Wolf. Karena Adler Wolf berencana untuk berurusan dengan Gilbert Siemens baru-baru ini, dia harus memenangkan sekutu, dan di belakang Wendy Krause adalah seorang wanita kuat bernama Nikita Moore. Wajar bagi Adler Wolf untuk menyelamatkan Wendy, dan hanya ketika dia dekat dengan Wendy Krause, ada alasan untuk dekat dengan Nikita Moore. Namun, Nano Friends bersedia memberikan bantuan ini. Sore ini, Keiko Yamada mengirim tim master lain, yang semuanya ahli di tingkat keempat seni bela diri, dan Nano Friends merasa sedikit lebih percaya diri di hatinya. Adler Wolf hanya dapat menggunakannya untuk mencoba keterampilan mereka. Urusan Tuan Muda Zulo adalah bisnis Nano Friends saya, jangan khawatir, saya akan segera dalam 10 menit. Di KTV, Wendy Krause mendengarkan Adler Wolf setelah beberapa penjelasan, matanya melebar dan dia menatap Adler Wolf dengan tatapan kagum. "Jadi, pria tampan, kamu adalah tuan muda dari keluarga Wolf yang telah membuat banyak masalah baru-baru ini, kamu adalah idolaku." Kelompok, menggantung dan mengalahkan Jorge Morris, Nano Friends, dan Gilbert Siemens semuanya telah dipermainkan olehmu. Sungguh menakjubkan bisa menghindari panah mematikan. Mata gadis kecil itu berkilat-kilat, barusan masih ada 3 meter dari Adler Wolf, dan dalam sekejap mata, gadis kecil itu pindah ke sisi Adler Wolf, tanpa sadar memegang lengan Adler Wolf dengan kedua tangan, bersandar pada tubuhnya. Bersandar pada Adler Wolf di dadanya, dia terus berlama-lama, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Adler Wolf terbatuk diam-diam di dalam hatinya, pria, ini adalah gadis penggemar kecil. Adler Wolf terbatuk, tidak mengherankan, bagaimana? Saya hanya menyarankan, pikirkanlah. Wendy Krause mengangguk buru-buru dengan mata berairnya yang besar tanpa ragu-ragu, ya, tentu saja,
Ya, jangan katakan itu pacar palsu, bahkan jika itu benar-benar pacar, aku bersedia. Saat kata-kata itu jatuh, Wendy Krause meraih lengan Adler Wolf dan berkata dengan intim, "Ayo, setidaknya mari kita mengambil beberapa foto dulu. Jika aku mengirimnya untuk ibuku seperti ini, itu harus lebih kredibel." Wendy Krause tidak bisa tidak mengaitkan leher Adler Wolf lebih jauh, memegang ponselnya, dan mengambil selfie dengan Adler Wolf. "Ayo kita tertawa, ya. Hei." Beberapa foto pertama biasa saja, tapi cemberut tidak sopan dan mencium pipi Adler Wolf. Gadis cantik seperti itu mengandalkan dirinya, dia tidak tahan. "Oke, Nona Wendy, itu kesepakatannya." Adler Wolf melepaskan diri, berdiri dan berkata, "Oke, Tuan Muda Wolf adalah pacarku mulai sekarang. Untuk merayakan kerjasama kita yang bahagia, maukah kamu mengundangku makan es krim?" Wendy Krause memasuki drama dengan sangat cepat, mengulurkan tangan dan memegang lengan Adler Wolf dan bertindak genit pada Adler Wolf. Adler Wolf sekarang memiliki permintaan untuk Wendy Krause, jadi dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. "Oke." Adler Wolf mengambil Wendy Krause dan baru saja berjalan ke pintu masuk, ada langkah kaki di pintu, dan tangannya melilit. Guido Zulo yang diperban muncul di pintu dengan sekelompok pengawal besar. "Tuan Muda Franz, ini dia, bajingan ini yang mencuri wanitaku. Cepat dan lepaskan." Guido Zulo melihat bahwa lengan Adler Wolf diletakkan dekat dengan tangan kecil di pinggang Wendy Krause, dia langsung marah besar, meraih kursi di dekat pintu, dan bersiap untuk menghancurkannya ke arah Adler Wolf. Adler Wolf secara naluriah ingin menjaga jarak dari Wendy Krause, tetapi Wendy Krause bergerak lebih dekat ke Adler Wolf dan berkata dengan lembut di telinga Adler Wolf, "Tuan Muda Wolf, sekarang kamu adalah pacarku. Bantu aku, singkirkan bajingan ini. Jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku barusan." Adler Wolf mengangguk diam-diam, memegang tangan Wendy Krause lebih erat lagi. Menghadapi kursi yang hancur, Adler Wolf memukulnya dengan pukulan backhand. "Saya ingat saya baru saja mengatakan bahwa gadis ini adalah milik saya 10 menit yang lalu. Apakah Anda ingin saya membantu Tuan Muda Zulo menjaga ingatannya?" Kata Adler Wolf dengan tidak bermoral mengambil keuntungan. Wendy Krause, wajah Guido Zulo membiru. Tapi memikirkan cara menakutkan Adler Wolf, Guido Zulo masih sedikit khawatir, dan membuka jalan dari samping. Nano Franz menghindar dari belakang sekelompok pengawal dan menatap Adler Wolf dengan dingin. "Tuan Muda Wolf, ini benar-benar jalan sempit, kita bertemu lagi." Selama waktu ini, 8 pembunuh yang dikirim oleh Nano Franz ditangani dengan tenang oleh orang-orang di sekitar Adler Wolf. Nano Franz sangat membenci Adler Wolf sehingga giginya gatal, dan dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Adler Wolf menipu keluarga Franz 50 miliar di pelelangan. Kuncinya adalah dia tidak mendapatkan kotak itu pada akhirnya. Dalam beberapa hari terakhir, rantai modal industri keluarga Franz di ibu kota provinsi hampir putus, dan bisa bangkrut kapan saja. Melihat Nano Franz muncul, Adler Wolf tersenyum. Karena keluarga Franz masih memiliki peta tentang kunci makam leluhur keluarga Wolf, Adler Wolf memikirkan, kapan harus menemukan kesempatan untuk mengikat Nano Franz dan memaksa keluarga Franz untuk menyerahkan peta tersebut. Dan kebetulan Nano Franz mengambil inisiatif untuk mengirimnya, dan sepertinya dia masih ingin melakukan sesuatu pada Adler Wolf. Kebetulan Adler Wolf tidak harus bekerja keras untuk membuat tata letak, atau menemukan alasan. "Ya, seseorang akan mengirim bantal jika aku benar-benar ingin tertidur." Adler Wolf mengangkat alisnya ke arah Nano Franz. "Tuan Franz, aku sangat merindukanmu baru-baru ini." Lepaskan Wendy Krause, Adler Wolf menggosok tinjunya dengan kedua tangannya, menatap Nano Franz dengan tatapan pencuri di wajahnya. Senyum seperti rubah itu membuat Nano Franz panik. "Kamu, Adler Wolf, apa yang kamu coba lakukan?" Sambil berbicara, Nano Franz tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Nano Franz benar-benar takut. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 244 mematahkan pisau dengan satu tangan. Melihat penampilan pengecut Nano Franz, Guido Zulo berkata dengan tidak jelas, "Tuan Muda Franz, apa yang kamu takutkan padanya? Bukankah kamu membawa 2 orang kuat dari tingkat seni bela diri keempat ke sini? Biarkan mereka turun." Diingatkan oleh Guido Zulo, Nano Franz juga ingat, "Ya, saya membawa 2 tuan dari tingkat keempat kali ini, apakah mereka takut?" Tetapi meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, Nano Franz menyembunyikan tubuhnya di belakang pengawal itu, dan memarahi dengan sedikit kurang percaya diri, "Adler Wolf, kamu mati hari ini."
Mari kita lihat kemana kamu lari. Dia, Nano Friends memarahi 4 tuan penjaga berpakaian hitam di depannya. Ini Adler Wolf, yang membunuh puluhan temanmu, balas mereka. Ada pandangan suram di mata 4 tuan penjaga berpakaian hitam, Baga. Pedang itu keluar dari sarungnya, dan ada suasana dingin di udara. Keempat orang ini adalah master yang sekali lagi dikerahkan Keiko Yamada untuk Nano Friends dari ibu kota provinsi. Adler Wolf sekarang memiliki 2 kotak misterius di tubuhnya, dan Keiko Yamada membayar banyak uang untuk mendapatkan 2 kotak ini. Terlebih lagi, Yamada Keiko telah mengorbankan 2 skuadron pengawal hitam sebelumnya, yang keduanya dibunuh oleh Adler Wolf. Yamada Keiko membenci Adler Wolf untuk waktu yang lama. Jika bukan karena kurangnya kekuatan Yamada Keiko sendiri, dia sendiri akan menyeret pisaunya ke Adler Wolf. Adler Wolf mendorong Wendy Krause di belakangnya, dan melirik tajam ke 4 penjaga berpakaian hitam. Oh, apakah tentara penyelamat datang ke sini? Master tingkat ketiga memang barisan yang sangat kuat. Menurut aturan, mereka sudah cukup untuk membunuh master seni bela diri biasa tingkat kelima. Apa yang tidak diharapkan Nano Friends adalah bahwa Adler Wolf sama sekali bukan master tingkat lapis kelima biasa, tetapi keahliannya di puncak ranah seni bela diri lapis kelima, dan dia bahkan akan menembus batas manusia. Wendy Krause juga putri dari keluarga besar, melihat energi dari keempat master ini berfluktuasi. Tatapan bermartabat melintas di matanya. Kakak Wolf, bisakah kamu melakukannya? Aura para master ini sebanding dengan aura keluarga beberapa master yang diundang untuk duduk dengan harga tinggi pasti kuat. Adler Wolf berbalik dan memberi Wendy Krause senyum menawan. Bagaimana bisa seorang pria mengatakan tidak, saya baik-baik saja. Nona Krause, jangan katakan bahwa seorang pria tidak bisa dengan mudah. Wendy Krause mendengar Adler Wolf menghibur dirinya, rona merah muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan suara malu-malu dan centil, Kakak Wolf, kamu terlalu buruk. Tetapi Wendy Krause menambahkan dalam hatinya bahwa jika Adler Wolf mau, Wendy Krause tidak keberatan apa yang terjadi dengan Adler Wolf. Bagaimanapun, dalam segala hal, Adler Wolf adalah kandidat pangeran tampan di hati Wendy Krause. Nano Friends, yang berdiri di luar pintu, melihat bahwa keempat tuan itu masih berdiri di sana dan tidak bergerak, dan memarahi dengan putus asa, apa yang kamu tunggu? Apakah kamu menunggu seseorang untuk memiliki bayi? Berikan kepada saya. 4 master berbaju hitam, segera bereaksi, energi mengalir, diluncurkan dari 4 arah, dan membombardir Adler Wolf dengan ganas. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, sekelompok sampah. Seluruh tubuh Adler Wolf melonjak dengan keras, udara seolah terkoyak oleh energi Adler Wolf, dan retakan yang terlihat muncul. Retakan hitam ini berdesir ke arah 4 master seni bela diri seperti riak, dan tiba-tiba mengenai pisau perang 4 master. Klik-klik, ada suara retak yang tajam, dan pedang di tangan keempat tuan itu hancur seketika, dan pecahannya berserakan di semua tempat. Keempat tuan dengan cepat berhenti, melihat satu-satunya gagang yang tersisa di tangan mereka, kilatan kepanikan melintas di mata mereka. Adler Wolf ini sangat menakutkan. Dengan energi gasifikasi, satu tangan menghancurkan pisau. Beberapa orang tidak menyadari apa yang sedang terjadi, sosok Adler Wolf berubah menjadi bayangan di tempat, dan energi di udara meledak dan menyerang 4 master. Baga, cepat mundur. Bagaimanapun, master seni bela diri terkemuka tingkat 4 harus bereaksi lebih cepat, dia memarahinya, dan tubuhnya buru-buru mundur ke belakang. Tapi dia sangat cepat, Adler Wolf bahkan lebih cepat. Bang bang bang. Dengan 4 suara teredam, tinju dan kaki Adler Wolf masing-masing mengenai dada 4 pengawal. Keempat master itu terbang keluar seperti karung pasir dan menabrak dinding koridor di luar pintu pada saat yang bersamaan. Ledakan, dinding bergetar hebat, dan beberapa retakan muncul samar-samar. Ketika Nano Friends dan Guido Zulo bereaksi, keempat master itu sudah jatuh ke lantai seperti anjing mati. Dada semua orang runtuh dengan alur besar, darah keluar dari mulut mereka. Mata mereka memutih, dan tidak ada gerakan di tempat. Bahkan jika dia tidak mati dalam situasi seperti itu, dia hanya akan memiliki separuh hidupnya yang tersisa, dan tidak mungkin untuk memiliki kekuatan tempur. Guido Zulo tertegun, mulutnya tidak bisa menutup. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Adler Wolf bisa mengalahkan beberapa pengawalnya di seni bela diri tingkat kedua, dan kekuatan Adler Wolf hanya di tingkat ketiga. Tapi sekarang Nano Friends membawa 2 master seni bela diri tingkat keempat, tetapi mereka masih dilecehkan oleh Adler Wolf. Maka Adler Wolf setidaknya adalah eksistensi super dari seni bela diri tingkat kelima. Bu, itu bukan manusia. Guido Zulo berteriak,
dan saat berikutnya, dia mendorong Nano Friends menjauh, dan buru-buru berguling menuruni tangga, terlepas dari bayangannya. Nano Friends juga bereaksi, kali ini dia ingin membunuh Adler Wolf, tetapi dia takut gagal lagi. Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan bergegas turun, Tuan Muda Zulo, kamu terlalu membosankan, tunggu aku. Bukankah kamu mengatakan bahwa nenekmu akan memberimu paman kecil? Aku akan pergi untuk memberi selamat padamu. Setelah bergegas keluar, Adler Wolf mencengkeram lehernya dan menariknya kembali. Karena Tuan Muda Friends ada di sini, jangan buru-buru pergi, kita belum membicarakan kehidupan. Nano Friends telah ditipu berkali-kali, dan luka di wajahnya belum sembuh. Biru dan ungu, dan beberapa bintik bengkak. Nano Friends diangkat seperti ayam, dan rasa frustrasi di wajahnya hampir menangis. Tuan Muda Wolf, hari ini salah paham. Ini benar-benar salah paham. Mereka datang sendiri. Aku tahu itu salah, oke. Adler, Wolf tersenyum menawan. Oh, kamu tahu apa yang salah. Baiklah, aku akan menemukan tempat untuk kamu renungkan selama 2 hari. Adler Wolf mengulurkan tangan dan mengeluarkan ponselnya dari tubuhnya dan memutar nomor Reina Sima. Nona Sima, kirim beberapa orang untuk membantu saya merawat selama sekitar 3 atau 4 hari. Adler Wolf sekarang adalah agen kursi naga, salah satu dari 3 kepala jiwa pengembara, dan tentu saja memiliki kewenangan untuk menangkapnya. Ketika Nano Friends mendengar bahwa Adler Wolf akan memenjarakannya selama 3 hari, dia memandang Adler Wolf dengan ngeri dan berkata, Adler Wolf, itu ilegal bagimu untuk memenjarakanku seperti ini, aku akan menuntutmu. Adler Wolf merentangkan tangannya dan tersenyum menghina, jiwa pengembara memiliki wewenang untuk memobilisasi semua kekuatan komando di Provinsi Tianan. Ini adalah sepotong kue untuk mematikan 1 orang. Oh, begitu, panggil polisi dan coba, panggilan darurat. Di sini, Adler Wolf dan Reina Sima baru saja mengakhiri panggilan ketika Helena Pris menelepon. Adler Wolf mengerutkan kening. Helena Pris, Maria Celin, Gerard Lyon, Melissa Bain dan yang lainnya seharusnya mengatur pendirian perusahaan di ibu kota provinsi. Dengan bantuan Jericho Morris, seharusnya tidak ada masalah. Telepon tersambung, dan suara Helena Pris sedikit cemas. Tuan Muda Wolf, masalah besar. Kami baru saja mengobrol di kafe, Saudari Celin, Gerard Lyon diculik oleh sekelompok orang yang memakai topeng. Mereka tidak tangkap aku, biarkan aku memanggilmu. Mengatakan bahwa Tuan Muda Wolf akan membawa kotak itu untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Adler Wolf tertegun sejenak, Provinsi Tianan, orang-orang dengan wajah kecil, harus tahu bahwa Gerard Lyon dan Maria Celin adalah orangnya, kan? Apakah Anda tahu cara menculik? Membuat Adler Wolf berlutut dan memohon belas kasihan adalah masalah besar. Siapa ini? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 245 Seseorang yang berani mengikatku. Wajah Adler Wolf muram, apalagi yang mereka katakan. Suara Helena Pris di telepon sedikit ragu-ragu, mereka juga berkata bahwa Tuan Muda Wolf harus membawa Nona Renata Silak pergi bersamanya. Yang terbaik adalah untuk membantu membuka kamar dan mencuci bersih. Hah, mendengar ini, jantung Adler Wolf berdetak kencang, dan dia segera mengerti. Tidak perlu menyelidiki kebenarannya karena pihak lain menginginkan Renata Silak, maka hanya Gilbert Siumen yang menculik Gerard Lyon dan Maria Celin. Oke, aku mengerti, kamu menjaga keselamatanmu sendiri. Desak Adler Wolf, merasa sedikit khawatir. Selain Maria Celin, Adler Wolf mengirim beberapa ahli dari Wild Snake. Sebagian besar master itu berada di atas seni bela diri tingkat ketiga. Dan ahli yang begitu kuat untuk melindungi Maria Celin digantikan oleh orang-orang Gilbert Siumen. Gilbert Siumen takut tindakan ini juga merupakan pertumpahan darah. Setelah merenung selama beberapa detik, Adler Wolf mengeluarkan foto dari tubuhnya. Itu adalah foto Cecilia Jaden yang diberikan Reina Sima kepada Adler Wolf pada waktu itu, dan di sisi utara adalah alamat rahasia Cecilia Jaden di ibu kota provinsi. Adler Wolf memanggil Louis Spear, apakah kamu sudah tiba di ibu kota provinsi sekarang? Tolong pimpin tim penyelamat tingkat A untuk memblokir Jalan Tianfu nomor 38. Tidak ada yang diizinkan masuk atau pergi tanpa perintah saya. Menurut sepengetahuan Reina Sima, ketika dia masih kuliah, Gilbert Siumen jatuh cinta pada Cecilia Jaden, jadi dia membunuh semua pelamar Cecilia Jaden secara pribadi dan meniduri Cecilia Jaden secara paksa. Setelah Cecilia Jaden hamil, Gilbert Siumen menahan Cecilia Jaden di Jalan Tianfu nomor 38, ibu kota provinsi,
dan diam-diam mengirim seseorang untuk mengendalikannya. Keberadaan Cecilia Jaden adalah kelemahan terbesar Gilbert Seaman. Gilbert Seaman sangat menyukai Cecilia Jaden. Jika Cecilia Jaden ada di tangan Adler Wolf, dia dapat mengancam Gilbert Seaman sampai batas tertentu. Di sisi lain, jika keberadaan Cecilia Jaden diumumkan ke publik, keluarga Seaman akan dipermalukan, dan kontrak pernikahan dengan Renata Silek secara alami akan bubar. Saya takut beberapa keluarga lain yang bergantung pada keluarga Seaman juga akan terguncang. Dan yang lebih penting, menurut berita Reina Sima, Cecilia Jaden ini sepertinya tahu banyak bukti dan petunjuk kriminal dari Gilbert Seaman. Gilbert Seaman tidak akan pernah membiarkan Cecilia Jaden jatuh ke tangan orang lain. Tuan Peer tidak menanyakan alasannya. Ya, Tuan Muda. Saya akan segera mengaturnya. Yun Cheng, di sisi KTV, tepat ketika Adler Wolf dan Nano Friends turun, Reina Sima membawa seseorang di sana. Adler Wolf menyerahkan Nano Friends kepada Reina Sima, di pintu masuk KTV, di depan beberapa personel berseragam. Ketika petugas berseragam melihat bahwa Adler Wolf sangat menyiksa Nano Friends, mereka datang untuk menyelamatkannya, tetapi mereka tidak tahu dokumen apa yang ditunjukkan Reina Sima, jadi sekelompok orang segera berbalik dan pergi dengan hormat. Harapan Nano Friends pupus seketika. Kalian, jangan pergi, cepat selamatkan. Kalian tidak melihat bahwa saya diculik, jadi saya yang memanggil polisi. Keluarga Friends berkolusi dengan Dong Ying dan diam-diam mengumpulkan informasi rahasia Huaya. Itu hanya kejahatan ini. Adler Wolf, sebagai agen jiwa pengembara, berhak menghancurkan keluarga Friends. Reina Sima mengangguk pada Adler Wolf dan membawa Nano Friends pergi dengan cepat. Meninggalkan Adler Wolf dan Wendy Krause berdiri di pintu KTV, mata Wendy Krause penuh dengan bintang-bintang kecil ketika dia memandang Adler Wolf. Kakak Wolf, kamu sangat tampan. Kamu adalah idola di hatiku, atau aku benar-benar menjadi pacarmu, aku bisa melakukan apa saja. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa melakukannya sekarang. Ini bukan lagi petunjuk, tapi pernyataan eksplisit. Tapi Gerard Lyon dan Maria Celin diculik, dan Adler Wolf tidak memiliki pikiran ekstra saat ini. Nona Krause, saya memiliki masalah mendesak hari ini. Saya akan mentraktir Anda es krim ketika saya memiliki kesempatan nanti. Pergi? Adler Wolf sama sekali tidak menunggu Nona Krause. Anak itu menjawab, langsung masuk ke mobil, dengan cepat menyalakan mobil dan pergi. Meninggalkan Wendy Krause menghentakkan kakinya di tempat. Siapa itu? Tapi, dia sangat tampan. Aku ingin merendamnya. Adler Wolf berkendara kembali ke villa keluarga Zhou, menerima Renata Silek, dan tanpa henti, bergegas menuju Huadu, ibu kota provinsi. Hampir semua yang ada di Yuncheng telah ditangani. Grup Zhou telah sepenuhnya diserahkan kepada Cynthia Gomez. Properti Louis Peer, Tiago Parker, dan lainnya juga telah dipindahkan ke ibu kota provinsi. Renata Silek dan ayahnya juga telah menjelaskannya dengan jelas. Sekarang saatnya memasuki ibu kota provinsi. 2 jam kemudian, mobil Adler Wolf baru saja memasuki ibu kota provinsi Huadu, dan panggilan telepon Gilbert Seaman masuk. Gilbert Seaman begitu berpuas diri di telepon, ekornya seolah terangkat ke langit. Tuan Muda Wolf, menurut waktu, Tuan Muda Wolf harus memasuki ibu kota provinsi, kan? Selamat datang, sambutan hangat. Adler Wolf mencibir, Gilbert Seaman, kamu sangat berani. Wanita yang kau culik, dan saudaraku, kamu bahkan merampok istrimu. Bahkan jika keluarga Wolf di belakangku tidak dapat mengambil tindakan, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan bahwa istrinya dirampok, Gilbert. Seaman marah ketika kamu menyebutkan ini. Renata Silek, sebagai tunangan Gilbert Seaman yang memiliki kontrak, sekarang tidur dengan Adler Wolf. Ini adalah aib terbesar Gilbert Seaman. Sekarang Gilbert Seaman sedang berbicara di telepon dengan teman-teman rubah dan teman-teman anjing itu, dan mereka tidak bisa mengangkat kepala. Bajingan, menculik wanita dan saudara laki-lakimu adalah omong kosong. Kamu merampok tunanganku, bukankah wanita yang aku culik itu normal? Percaya atau tidak, aku tidur dengan Maria Celin sekarang. Dalam pertarungan, tidak ada akhir yang baik, dan selalu diunggulkan. Tapi hari ini, Gilbert Seaman merasa bahwa dia seharusnya berada di atas angin. Dengan Maria Celin dan Gerard Lyon di tangan, apakah masih takut Adler Wolf tidak akan menyerah? Saya benar-benar tidak percaya, Louis Peer telah menjawab, dan ibu kota provinsi Cecilia Jaden sepenuhnya terkendali. Tawanan di sisinya jelas lebih besar daripada yang ada di tangan Gilbert Seaman, dan Adler Wolf sama sekali tidak panik. Tidak percaya, hehe,
Adler Wolf, jangan paksa aku. Maria Celine diikat ke tempat tidur olehku sekarang, atau aku akan menunjukkanmu video langsung. Gilbert Siamen tersenyum jahat, meskipun Maria Celine lebih tua, tapi itu masih sangat menawan, dan aku tidak akan melewatkan bagian apapun. Adler Wolf mendengus dingin di lubang hidungnya, Tuan Muda Siamen, aku benar-benar tidak percaya. Lupa memberitahumu, aku masih memiliki kartu as di tanganku. Setelah beberapa detik berbicara, Adler Wolf berkata perlahan, aku tidak tahu Tuan Muda Siamen. Apakah Anda ingat seorang wanita bernama Cecilia Jaden? Begitu suara Adler Wolf jatuh, nada suara Gilbert Siamen di telepon tiba-tiba menjadi tergesa-gesa, dan dia berkata dengan panik, sial. Adler Wolf, bagaimana kamu tahu Cecilia Jaden? Pada saat itu, Cecilia Jaden setelah dia hamil, orang-orang dari keluarga Gilbert Siamen menghalangi Gilbert Siamen, baik mengirim Cecilia Jaden ke luar negeri atau membunuhnya secara langsung. Tapi Gilbert Siamen tidak mendengarkan, dan bahkan membawa Cecilia Jaden untuk melakukan banyak hal yang memalukan, dan dia bahkan tidak tahu bahwa Cecilia Jaden diam-diam merekamnya. Keberadaan Cecilia Jaden seperti guntur di sekitar Gilbert Siamen.